dua PDE dan BE. Kita lanjutkan ya. Kalau tadi kita ada bicarakan tentang cosine Fourier transform, cosine Fourier transform, dan juga inverse Fourier transform. Inverse cosine Fourier transform. Sekarang kita masuk sine ya. Nah, sebelumnya kita sama seperti tadi, kita tulis dulu yang transformasi Fourier-nya. Yang umum ini kan Fourier transform adalah seperakar 2 pi integral min tak hingga sampai tak hingga fungsi X kali E pangkat min ya. Min I omega X dx. Ini X ini ke dx. Ini yang basicnya kan. Sebelum ada sinus kosinus. Nah, sekarang kalau kita masuk dengan sin itu sinus ya. Sin Fourier transform. Maka ini menjadi S kodenya. S itu sin, atau C cosine. Ya. Dari sin Fourier transform itu adalah seperakar 2 pi. Terus yang ini integral min tak hingga sampai tak hingga ini kan 2 kali integral dari 0 sampai tak hingga. Ya, ingat ya, ini yang ini D. 2 kalinya. Sehingga ini adalah fungsi X dikali ini diubah jadi rumus Euler-nya. Rumus Euler-nya adalah cosinus dari min ya. Plus ya. Cosinus dari omega X. Lalu sin min ini keluar min I sin omega X. dx. Karena ini fungsi X, dx. Kalau fungsi omega, d omega ya. Tahu ya? Nah, karena kita bicarakan sin, sin-nya ada, cos-nya hilang. Ya. Ini yang diambil walaupun sini min I ya. Ini walaupun min I yang kita ambil sin-nya aja, sin ya. Sehingga terjadilah sin Fourier transform adalah 2 ini adalah akar 4 per akar 2 pi integral 0 tak hingga fungsi X kali sin min I yang tidak kita ambil ya. Sin omega X dx. Ya, kan? Kalau fungsi X dx. Jadi inilah formula atau rumus dari sin Fourier transform, transformasi sinus Fourier. Transformasi sinus Fourier. Oke. Nah, untuk inverse sin Fourier transformnya kita balik ya. Jadi modelnya hampir sama yang sebelumnya juga. Ya, ambil dari sampai sini ada pertanyaan dulu. Ini juga jadi min I-nya tidak diambil ya. Baik plus I maupun min I tidak diambil. Diambil sin omega X. Oh ya, ini belum selesai nih, sorry. Belum ya. Karena apa? Ini kan akar 4 per akar. Ya kan? Akar 4 per akar 2 pi.
Ini selesaiin dulu. Jadi transformasi sinus Fourier atau sin Fourier series adalah akar 2/pi kan? Jadinya 4 per 2pi dibagi 2 deh. 4 bagi 2, 2pi bagi 2pi. Integral 0 tak hingga fungsi X kali sinus omega X dx. Inilah sin Fourier transform atau transformasi sinus Fourier. Ya. Oke. Nanti Anda open book jadi tidak perlu dihafal sekali ini. Siapa? Kalau close book mau tak mau harus dihafal. Berat ya. Demikian banyak rumusnya. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Any question? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ya. Dengan kalau yang biasanya apa? Inverse Fourier transform apa? Inverse Fourier transform. Fungsi X sama dengan seperakar 2pi integral min tak hingga sampai tak hingga. Sini Fourier transform. Ya, Fourier transform dikali E pangkat lawan tanda ya. Kalau yang itu min ini plus I omega X D omega. Hati D omega. D omega D omega. Sama. Ya. Nah, baru masuk sini sin. Jadi ini yang tanpa sin cosnya. Sin Fourier transform. Sin Fourier transform apa? Inverse, ada inverse, sorry. Ada inverse juga. Inverse. Ada inverse ya. Inverse sin Fourier transform. Dihapus. Yang di atas adalah yang umum yang tidak ada sin cosnya. Jadi pakai rumus Euler itu kan. Ini ada inverse sin. Sini. Jadi inverse sin Fourier transform. Ya. Baik, jadi menjadi fungsi X sama dengan apa? Fungsi X sama dengan seperakar 2pi. Ini diubah jadi 2 kali 0 sampai tak hingga. Ya, 2 kali 0 integral 0 sampai tak hingga. Ini adalah sin Fourier transform. Ada S-nya itu sinus, ya, sin. Kali, nah E-nya ini diganti dengan apa? Rumus Euler, E pangkat kosinus omega X ini plus ya. Ditambah I sin omega X kurung D omega. Ingat nih kalau fungsi omega nih D omega. Sehingga fungsi X sama dengan apa? 2 adalah apa? Akar 4 per akar 2pi. Ini 2, 0 sampai tak hingga, sorry. Ini sin Fourier transform. Nah, karena kita bicara tentang sin, cosnya nggak ada. I juga nggak diambil ya, I-nya juga dibuang. Ya. Jadi tinggallah ini sin ya, sin omega X D omega. Ya. 2. Jadi ini menjadi akar. Fungsi X adalah akar 2 per pi ya. Akar 2 per pi integral 0 kali hingga ini sin Fourier transform atau transformasi sinus Fourier kali sin ya. Sin omega X.
D omega. Ya. Sin omega X D omega. Ingat kalau omega, D omega. Ya. Ada pertanyaan dulu di sini? Ini formula sudah saya jelaskan. Tinggal sekarang masuk ke latihan nih. Jadi mana datang rumusnya sudah dijelaskan. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Halo. Ini question? Sudah jelas ya? Oke. Udah? You finish? Udah selesai belum? Nah, udah usah catat. Ya, nggak apa-apa juga sih. Baik, kalau nggak ada, kita langsung contohnya ini. Jadi carilah transformasi sinus Fourier, apa namanya, sin Fourier series, sin Fourier transform, sorry, series itu deret ya. Sin Fourier transform dari fungsi fungsi x dengan 1 bila atau untuk jika sama dengan x antara 0 1, ingatnya tidak ada min ya, ini kan 0 sampai tak hingga. Kemudian besar 1 artinya dari 1 sampai tak hingga ya. Jadi pengertiannya kalau dia ada besar 1, ini tintanya ya, pakai yang merah saya. Kalau ini x besar 1 artinya x terletak antara 1 sampai tak hingga ya. Antara 1 sampai tak hingga. Besar 1 sampai tak hingga. Ingat nih rumusnya integralnya tadi dari 0, nggak ada min nih. Nah, yang tanya ini ada sin-nya. Jadi ini sin Fourier transform. Transformasi sinus Fourier. Nah, kita barusan rumusnya yang kita dapat tadi kan, kita tuliskan rumusnya. Sin Fourier transform adalah apa tadi? Akar 2 per pi. Ingat ada kita sebutin tadi kan? Akar 2 per pi integral 0 sampai tak hingga. Sini apa? Fungsi x sebagai fungsi dasarnya. Karenanya sin, ini ada sinus, sin, ini sin omega x. Kalau di buku saya itu alpha x ya. Dx. Ingat nih, fungsi x dx. Fungsi omega d omega. Ya. Perlu diingat ya. Nah, ini terbagi dua integral, pecah 0 sampai 1. Ini batasnya yang atas 0 sampai 1. Yang bawah adalah 1 sampai tak hingga. Jadi sin Fourier transform adalah akar 2 per pi. Nah, ini dipecah. Integralnya, lihat batasnya 0 sampai 1. 0 sampai 1. Fungsinya berapa? Fungsi x-nya adalah fungsinya 1 ya. Nih, fungsi x sama dengan 1. Kali sin omega x dx. Ditambah, ini integral nomor 1. Lanjutkan 1 sampai tak hingga. 1 sampai tak hingga. Fungsi x-nya berapa? Ini 0 ya. Fungsi x-nya adalah 0. Sin omega x dx. Kurung tutup. Nah, Anda tahu kalau dikali 0, ini 0 nggak nih?
Integral tertentu 0, tapi kalau integral tak tentu C ya. Itu kita belajar di ODE, ingat nggak? Ordinary differential equation. Integral 0 C, tapi integral tertentu dari 0 adalah 0. C-nya itu sama dengan 0. Tinggallah sin Fourier transform adalah akar 2 per pi integral, ini pecah. Yang 0 udah nggak ada kan? Oh, ini nggak usah pakai kurung kan? Karena ya nak, tidak usah pakai kurung. Integral 01 sin, atau kasih jarak ya. Kita kasih jarak karena mau dikali sesuatu di depannya. Di jarak 01, satunya boleh hilang ya, satunya hilang. Dikasih sin omega x dx. Nah, dx ini ubah jadi du, sin u du, d omega x. Nah, Anda tahu diferensial dari d omega x apa? Omega dx, betul nggak? Omega dx. Yang ada dx saja terjadi kelipatan omega. Supaya omega jadi 1 di depannya dikali seper omega. Ya nak? Kali ya. Seper omega. Sehingga sin Fourier transform adalah akar 2 per pi seper omega integral sin apa? Sin u du. Integral sin u du sama dengan Wah, Anda tuh paling sering salah tanda sini. Apa? Min ya, min cos u, u-nya omega x. Harga batas 0,1. Yang diganti x-nya ya. Yang kita ganti tuh x-nya. Yang kita ganti. Oh ya, min ini dikeluarkan aja ya. Kita keluarkan. Jadi akar apa? Sin Fourier transform akar 2 pi min 1 per omega nanti cos 3 ini ya kan. Minnya kita keluarkan. Sampai sini jelas? Masih ada yang asik ya. Asik kerjakan yang lain ya. Ini sama penting, semua mata kuliah itu penting. Saya tidak mengatakan saya paling penting, enggak. Semuanya. Ya, semuanya harus lulus. Ada satu tidak lulus, depending ya. Artinya Anda tidak bisa selesai. Oke? Jadi, sin Fourier transform adalah berapa tadi? Akar 2 per pi. Ini min 1 per omega. Ya nak? Min satunya kita keluarkan. Tinggal apa? Tinggallah kosinus omega x agak batas 01 ya. Agak batas 01 betul. 01. Jadi akar 2 per pi min 1 per omega. Ini masukkan nih. Kosinus dari omega kali 1 gitu ya. Dikurangi kosinus dari omega kali 0. Gitu ya. Kan omega x. X-nya diganti 1, ini diganti 0. Ya kan? Batas atas kurang batas bawah kan? Nah, sehingga terjadi berapa? Akar 2 per pi min 1 per omega tinggallah kosinus omega dikurang kosinus 0. Kosinus berapa? 1 ya? Kosinus 1. Sehingga ini hasilnya 2 per pi min 1 per omega. Ini menjadi tetap kosinus omega dikurangi 1. Nah, kalau min satunya dikali ke dalam, apa yang terjadi? Dikali ke dalam. Jadi akar 2 per pi, ini kali ke dalam berapa nih? Ini menjadi min cos omega, min 1 jadi plus 1 nah? Per omega. Selesai. Nah itu akar 2 per pi, 1 dikurang cos omega per omega.
Jelas sampai sini? Ini ada sign Fourier transform. Any question so far? Ada yang bertanya? Ya. Min satunya dikali ke dalam ya. Jadi min cos tambah 1 atau dibalik 1 kurang cos omega. Nah, per omeganya ditarik ya. Baik. Ini ada soal lagi. Nomor 2 nih. Ada pertanyaan sampai sini dulu? Halo? Nggak ada ya. Bentar ya, saya copy dulu ininya. Ya. Nah, ini nomor 2. Salah. Aku copyin jadi nggak jadi. Daripada saya tata, saya copy aja ya. Kelihatan jelas ya. Terus rumusnya, formulanya. Ini. Dari sini. Jadiin. Terlalu kecil ya. Nah, jadiin. Cukup jelas? Nah, carilah transformasi kosinus Fourier dari fungsi X dengan F pakai X besar sama 0. Kalau X besar 0 itu berarti 0 sampai tak hingga enggak? Ya, itu artinya. Berarti ini artinya yang X ini, X besar sama dengan 0, berarti dari X terletak antara 0 sampai plus tak hingga. Ya. Sampai plus tak hingga. Baik. Nah, sama halnya ditanya nih cosine nih. Cosine berarti apa? Cosine Fourier transform sama dengan akar 2 per pi, ya kan? Integral 0 sampai tak hingga, ini apa? Fungsi X kali, karena cosine jadi cos, ya, cos omega X dx. Ini kan fungsi X dx. Sama, ya. Jadi, sama dengan akar 2 per pi. Nah, integral 0 tak hingga. Oh, enggak ada ya, cuma 1 aja. Ya udah. 0 tak hingga. Fungsi X-nya berapa? E pangkat min X kali cos omega X dx. Sekarang saya perhatikan ini. Bentuk Laplace. Kita tinggal ubah aja ya. Bisa diubah di bentuk Laplace. Kalau bisa bentuk Laplace, kita pakai rumus Laplace nih. Kalau kita pandang-pandang hitung gitu. Yang ingat yang saya ajarkan dulu. Ada kan rumusnya E pangkat AX kali cos BX dx adalah apa? E pangkat AX per A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau cos A tambah B. Kalau sin A min B. Ya enggak? Kalau cos, cos dulu baru sin. Panjang jalannya. Padahal ini bisa pakai singkat gunakan apa? Rumus Laplace transform. Transformasi Laplace. Ya. Nah, kita lihat ini ternyata ini bisa pakai Laplace. Yaitu apa? Kita ubah, jadi yang kita
Gunakan Laplace transform. Transformasi Laplace ya. Rumusnya apa? Integral 0 tak hingga sama kan kata sih. Kemudian E pangkat min ST fungsi T, betul nggak? Fungsi T lebih kecil ya. Fungsi T dt, ya kan? Dan gunakan ini. Nah, coba lihat. E pangkat min ST ini min X. Ya, coba. Yang kita ambil sini adalah min X sama dengan, atau min ST lah. Min ST sama dengan X. Ya. Yang berarti yang sama itu adalah yang kasih warna lain nih. Sini biru saya. Min X sama enggak min ST? Nah, bikin persamaannya. Jadi min ST sama dengan min X. Sorry, terbalik. Min X dengan min ST. Ya kan? Min X sama dengan min ST. Min sama dengan min hilang aja. Jadi X sama dengan ST. Berarti X sama dengan ST. Ya. Betul itu ya? Benar kan? Harus sama kan kita min X. Jadi min. Oke, kalau gini artinya apa nih? Sorry. Kalau bentuk gini, ini boleh nggak kita anggap X-nya sama dengan T? Boleh nggak? X sama dengan T, S sama dengan 1. Betul nggak? Halo? X sama dengan T, S sama dengan 1. Oke? Nah, kita masuk sini 0 tak hingga. Jadi berarti ini E pangkat min ST ini min ST. Fungsi T-nya mana deh? Ini. Kosinus. Ganti tuh. Omega T. Kalau X dengan T berarti dx per dt berapa? 1 enggak? Dengan X terhadap T kan dx per dt 1 kali silang. Kali silang dx sama dengan dt enggak? Berarti ini ganti dx. Dx-nya diganti dengan dt. Nah ini sama dengan Laplace dari apa? Hah? Laplace dari ini. Fungsi T-nya. Fungsi T-nya ini kan. Fungsi T-nya adalah kosinus omega T. Apakah rumusnya? Halo? Wah, kalau cos di atasnya pasti S. Per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Betul? Omega T adalah S Laplace cos omega T, S per S kuadrat tambah omega kuadrat. Nah, sekarang kalau kita ambil yang ini ya, di mana balik lagi S itu ganti 1, betul nggak? S ganti 1, omega tetap. Apa yang jadinya itu? Jadi kita jawab, jadi transformasi apa cosine Fourier transform adalah, kita salin ya, apa tadi? Akar 2 per pi integral 0 tak hingga dari E pangkat min X, itu ya, itu dari soal ya. E pangkat min X kali kosinus omega X dx. Nah ini sama dengan akar 2 per pi, di mana ini identik dengan yang tadi itu ya. Ini hasilnya. Ini artinya S-nya sama dengan apa nih? Mutus ini kali S per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Ini yang belum diganti ya. Jadi hasilnya akar
2 per pi, di mana S-nya sama dengan 1, betul nggak? Per 1 kuadrat ditambah omega kuadrat. Sehingga hasilnya adalah akar 2 per pi seper 1 ditambah omega kuadrat. Jadi inilah cosine Fourier transform. Jelas sampai sini? Halo? Ini sederhana kan? Main mirip dengan Laplace. Pada Laplace transform di sini sebetulnya gelombang. Tapi ada kemiripannya, statistik, banyak rumus statistik yang bisa diturunkan pakai, ada bagiannya tidak semua sih, bagian yang menggunakan Laplace transform. Ada yang dulu saya tayangkan di web saya, ada kan, tentang pakai rumus gamma sama satu rumus apa eksponensial sih. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Hah? Oh, belum ya. Ini. Ya. Balik lagi. Di mana? Ya, ini harus dijelaskan di sini, boleh di belakangnya. Kalau mau tambah untuk menjelaskan di mana S sama dengan 1. Sudah. S sama dengan 1. X sama dengan T, pasti X sama dengan T, tapi yang selebihnya S sama dengan berapa? Dimasukkan. Jelas? Jadi kita tidak perlu pusing-pusing rumus yang belajar kalkulus 1 sehingga enggak. Integral E pangkat AX kali cos BX DX. Apa itu? E pangkat X per A kuadrat tambah B kuadrat. Dalam kurung, buka kurung, A tambah B, si A. Yang depan apa? Cos dulu, cos BX, setelah itu sin BX. Ya kan? Jadi ini lebih praktis. Ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya teruskan. Ada soal latihan nih. Banyak latihan loh. Jadi jangan marah ya. Kalau saya kasih latihan itu memang di buku saya itu sudah dituntun gitu sama. Ya, teori contoh nggak ada latihannya itu. Saya ada latihannya. Ya. Oke. Sudah ini? Finish? Kalau nggak ada, kita sudah. Ya. Termasuk yang ini ada latihannya, copy, masuk ke nah ini latihannya. Ya. Ini latihannya ada nomor 1, ya 1. Nomor 2 ada A dan B loh, hati-hati. Ya. Hati-hati deh. Transformasi cosinus Fourier, bahasa Inggrisnya apa? Cosine Fourier transform. Terus cari transformasi sinus Fourier, apa itu? Sine Fourier transform. Ya. Oke, itu ada. Yes. Baik. Kalau sudah, terus lagi. Nah, sudah lagi kita masuk fungsi 2 variabel. Selesai yang materi tentang derivasi Fourier. Ya. Sebenarnya ada itu ya. Ya udahlah. Ya, sifatnya bacanya pusing gitu. Any question? Ada yang mau tanya di sini? Kalau tidak ada, sebentar lagi kita masuk dengan
fungsi dua variabel atau lebih. Nah, turunan kita mau cari turunannya. Sebenarnya dulu sudah pernah dapat deh, belum ya? Fungsi dua variabel gitu, belum ya? Belum ya, oke. Turunan parsial, ya, turunan parsial tapi bukan integral parsial lain ya, turunan parsial. Oke, kalau sudah kita lanjutkan dengan misal 41 itu fungsi dua variabel. Ya. Fungsi dua variabel atau lebih. Jadi fungsi x, y atau z, ya, kadang z gitu ya. 2 x pangkat 2 y pangkat 3 dikurang 3xy kuadrat ditambah 2x pangkat 2 ditambah 2y kuadrat ditambah 1. Nah, kita mau cari turunan f terhadap x. Berapa? Di turunan f terhadap y. Berapa? Ini kan soalnya ini. Tahu caranya? Jadi yang kita turunkan tuh terhadap, yang terhadap kena per dx terhadap x. Saya kasih warna yang kuning nih. Yang ada x-nya. Itu yang ada x kan. Selebihnya y sama bilangan. Nah, kita turunkan. Integral biasa ya. 2 dikali x kuadrat turunannya berapa? Ada x. Ini kita turunkan 2x kali y pangkat 3. Jadi 2y pangkat 3 adalah konstanta pengali. Ikut sebagai pengali saja. Ya, min 3y kuadrat dikali x turunannya berapa? 1, ya enggak? X turunannya 1. Tambah 2 kali x kuadrat turunkan 2x. Yang bukan x konstan. 2y kuadrat konstan 0, 1 konstan 0. Itu turunan parsial ya. Sehingga do f per do x adalah 2 kali 2, 4x y pangkat 3 min 3y kuadrat tambah 4x. 4x y pangkat 3 kurang 3y kuadrat tambah 4x. Ya. Inilah jawabannya. Ya. Nah, baru sebentar lagi berapa do f per do y? Kita salin lagi soalnya. Bagusnya salin soalnya lagi, jangan soal yang satu itu aja. Kita salin soalnya, kita kasih warna. Jadi kalau pakai ini yang ngajarnya pakai warna gitu ya. Warna lingkari boleh. Jelas? Yang mana? Yang kuning. Oh, kalau satu variabel D. Tapi kalau lebih dari satu variabel, 2 variabel, 3 variabel dan seterusnya, kita pakai do. Ini bacanya do nih. Jadi kalau gini, y adalah fungsi x, ya. Jadi berarti kalau ini x kuadrat, ini adalah dy per dx yang hasilnya 2x, kan? Tapi kalau fungsinya z adalah x kuadrat ditambah y kuadrat di dua variabel, maka turunan z terhadap x kita pakai do. Bacanya do ya. Do. Bacanya do. Do z per do x. Sama dengan diturunkan darah x. Turunannya berapa? 2x. Y kuadrat konstan. Hasilnya 2x. Ya. Ya, lambangnya agak beda. Jadi membedakan single sama plural. Jadi lebih dari 1, jadi 2
2 variabel atau lebih, kita gunakan do. Ya. Nah, sekarang kita salin lagi yang tadi. Jelas sampai sini? Fungsi 2 variabel adalah 2x kuadrat y pangkat 3 min 3x y kuadrat tambah 2x kuadrat ditambah 3y kuadrat plus 1. Nah, sekarang kita mau cari turunan fungsi f terhadap, kalau ini z boleh nggak ya, z ini terhadap y. Nah, terhadap y, coba kita kasih warna y-nya mana? Ini y, ini y, ini y. Betul nggak? Jadi y saja yang kita turunkan. Kalau ada konstanta pengali ikut sebagai pengali, seperti ini 2x kuadrat yang ikut sebagai pengali, baru turunkan y pangkat 3, turunkan apa? 3y pangkat 3 kurang 1, enak? 3y kuadrat. Dikurang 3x konstanta pengali, y kuadrat turunkan 2y. Ini konstan, 0. Ini konstanta pengali 3, y kuadrat turunkan 2y. 1 konstan, 0. Sehingga hasilnya berapa nih? 2 kali 3, 6, x kuadrat, y kuadrat. 3 kali 2, 6, xy. Tambah 3 kali 2, 6y. Jadi hasilnya 6x kuadrat, y kuadrat, dikurang 6xy tambah 6y. Ini adalah do f per do y. Sudah jelas? Ya, begitu. Nggak sulit kan ya? Oke. Ya. Kita mulai. Yes. Nah, paraboloida. Ini kembali lagi yang sudah dibahas di kampus 2. Ada kan? Tentang paraboloida. Kata paraboloida. Jadinya 3 dimensi ya. Kalau parabol itu parabol itu adalah fungsi 2 dimensi digambarkan. Paraboloida adalah 3 dimensi 3D ya. Nah, kalau kita bagaimana kita menggambarkan z adalah 9 dikurang x kuadrat kurang y kuadrat. Nah, itu. Sebentar kita buat ini. Tentang ini sudah yang tadi sudah ya. Paraboloida. Jadi kalau bagaimana kita menggambarkan z adalah 9 dikurang x kuadrat kurang y kuadrat. 3 dimensi. Kita menggambarkan. Bagaimana kita menggambarkannya? Pertama, dalam bentuk ini kita ada min x kuadrat keluarkan min. Jadi menjadi 9 dikurang x kuadrat kurang y kuadrat. Tenang. Tambah kan? X kuadrat tambah y kuadrat kalau di bidang tata namanya lingkaran. 3 dimensi itu namanya tabung. Jadi seolah lingkaran naik ke atas. Jadi apa? Silinder, teropong asap. Ya nak? Kayak teropong asap naik ke atas. Di silinder ya. Lingkaran di lantai lingkaran dinaik ke atas menjadi
silinder atau tabung ya. Jadi ini Z sama dengan 9 kurang R kuadrat atau biar aja ya. Itu boleh ya, bisa di. Nah, di alas di bidang XOY ini bidang alas lantai ya. Itu Z selalu 0. Artinya ketinggiannya enggak ada, berarti 0 kan. Ya kan? Berarti di sini Z sama dengan 0. Di 0, Z 0, 9 kurang X kuadrat tambah Y kuadrat. Dipindahkan yang ini min, dipindah ke kiri menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat. 9 tetap. Bentuknya apa tuh? 9 3 kuadrat. Bentuknya apa tuh? Memang kalau bidang datar namanya lingkaran, gitu kan? Jadi lingkaran naik ke atas jadi apa? Tabung atau silinder, ya. Ini tabung. Berarti ini apanya nih? Ini apanya? R kuadrat enggak? S kuadrat sama Y kuadrat kan R kuadrat. Halo? Seperti lingkaran dia kan? S kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Berarti R berapa? Akar dari 3 kuadrat adalah 3. Berarti jarinya 3 sini. Berarti kita begini ya, ini jarinya 3. Ini lebih pendek ya. Biasanya kalau yang perspektif lebih pendek dari yang sebenarnya. Ini 3 juga. Jadi kalau kita gambarkan 3 di sini, di gambar apa? Gambar proyeksinya. Ya, kayak lingkaran gitu. Itu ketinggiannya 9. Ya, tinggi sini 9. Nah, ini puncaknya ya. Puncaknya. Jadi di alas berbentuk lingkaran ya, di alas berbentuk lingkaran tetapi dia adalah paraboloida. Turun juga. Paraboloida. Ini parabol. Kalau 2 dimensi parabol, tapi kalau 3 dimensi namanya paraboloida. Seperti kalau ayam kalau didirikan setengahnya, setengah ke atas paraboloida, di bawah juga paraboloida juga begini kan, ya. Seperti itulah. Paham maksudnya? Nah, itu Anda orang terutama yang PDE itu lebih banyak apa ilustrasi untuk mendesain, ya. Oke. Jelas ya? Oke, kita lihat. Kebalikannya sekarang. Kalau bawahnya runcingnya puncaknya itu buka ke atas kayak apa tuh? Nah, itu persamaannya apa? Jadi ini tadi yang puncaknya di atas kan, dengan puncaknya di bawah. Jadi kalau kita gambarkan, X, Y, Z, ini koordinat. Nah, sekarang terjadinya ini. Seolah ini lingkarannya. Nah, ini ke bawah. Nggak bagus gambarnya. Miring nih. Aduh. Aduh, kacau dan Z. Nah, gitu. Kalau gini gimana persamaannya? Tahu nggak? Kalau ini persamaan ini yang bidang ini ya, Z sama dengan apa? Coba Anda tes. Kalau di
bawah kan Z0. Oh ini 0, titik kan betul ya? Titik ini 0. Berarti sini X kuadrat tambah Y kuadrat. Benar gitu enggak? Coba kalau X-nya 1, Y juga 1, jadi makin besar kan? X-nya 2, jadi melebar ya. Terus gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini ya. Nah, kalau saya kita tes sekarang. Di alas Z-nya 0, saya masukkan. 0 sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini apa nih? R kuadrat. 0 ini kan R kuadrat. R kuadrat 0 berarti R berapa? Akar 0, 0. Titik. Ya jari nggak ada. Nggak ada itu titik. Betul ya? Ini contohnya. Jadi kalau di atas, nah tingginya, misalnya tingginya ini 9, nih di bidang ini 9, ini artinya Z sama dengan 9. Nah kalau digabung jadi apa? Z adalah S kuadrat tambah Y kuadrat, ini paraboloidanya, tingginya 9, kalau digabung jadinya apa? Dimasukkan Z 9. 9 adalah S kuadrat tambah Y kuadrat. Ini adalah persamaan lingkaran di atas ya kan? Betul lingkaran, dia jarinya 3. Di atas, bukan di bawah ya. Oke? Nah, kemudian ada lagi yang modelnya lain lagi. Jadi ini belajar, sebetulnya ini orang desain ya. Belajar yang apa, secara perspektifnya kayak apa sih gambarnya gitu ya. Nah ini ada fungsi X, Y diketahui adalah 4 dikurang 2X kuadrat dikurang Y kuadrat. Nah bagaimana? Kalau dicari ini ingat yang fungsi 2 variabel ini Z. Z adalah 4 dikurang 2X kuadrat kurang Y kuadrat. Nah, turunan Z terhadap do Z per do X berapa? Berapa do Z per do X? Halo? 4 turunkan 0, 2 kali X kuadrat turunkan, tidak ada X ya? Ini tidak ada X. 2X. 4 konstan. Ya, ini bukan X, jadi ini juga konstan, 0. Enak. Sehingga do Z per do X berapa? Min 4X. Ya, min 4X. Oke. Paham maksudnya? Halo? Nah, kalau kita gambarkan ya, ini di titik 1,1. Berapa M? Nyatanya ini ada gambarnya. Apa gambarnya begitu? Ini 3 dimensi ya. Ya, harus. Saya yakin Anda ketiduran. Oh, bilang sakit gitu kan. Oke. Ini perempat lingkaran. Misalnya ada bentuknya yang gini ya. Atau saya gambarkan. Kalau di titik 1,1,1, 3 dimensi ya. Ini 1, ini 1, ini 1. Berarti ini bentuknya adalah kubus nih. Halo? Kubus nggak? Ini 1, ini 1,
Ini 1. X-nya 1, Y1, Z1. Berarti 3 dimensi ya. X, Y, Z. Nah, bidang ini adalah bidang paraboloida. Ya. Kalau kita gambarkan, ini agak sulit juga ya menggambarkannya. Kalau kita masukkan ke program, cepat keluar langsung. Ya. Tapi kalau ini bidang datar gampang. Tapi kalau bidangnya paraboloida kadang-kadang ini apakah bidang paraboloida bentuknya ya ini seperempat apa di bidang XOY alasnya sehingga seperempat lingkarannya. Alasnya seperempat. Jadi bentuknya itu kalau digambarkan saya tanya berapa gradiennya M. Nah, M itu kan ini titik berapa sini? 1,1,1 ya, karena X-nya 1, Y1, Z1. Nah, kita dapat ini M adalah sama dengan apa? Z per do X, ada X ya. Dari titik 1,1,1 berapa tuh? Tadi kita cari turunannya berapa nih? Min 4X, ya nggak? Min 4X. X-nya berapa sini? X-nya 1, Y1, Z1. Yang ada X saja, jadi hasilnya min 4 kali 1 berapa? Adalah min 4. Itu gradien. Gradien apa? Koefisien arah. Di sini bukan garis ya, mestinya apa? Bidang ya. Koefisien arah bidang. Nah, kalau kita gambarkan, sorry. Ya mungkin saya kalau kita menggambarkan ini, mungkin kita gunakan ini ya, apa namanya? Tadi apa? Z sama dengan berapa? 4 dikurang 2X kuadrat dikurang Y kuadrat. Kalau kita mau cari titik potong dengan poros X, apa tidak? Harusnya apa tuh? Y-nya 0, Z-nya 0. Betul nggak? Maka X dapat cari kan? Kalau mencari X, selain dari X 0. Itu cari. Cari Y, selain dari Y 0. Jadi selain dari X berarti Y dan Z. Nah, kita masukkan ini. Z-nya 0, 4 dikurang 2X kuadrat dikurang 0. Hasilnya apa nih? Halo? Ini pindahkan 2X kuadrat sama dengan 4. Berapa X kuadrat? 4 bagi 2? 2. Berapa X? Plus minus akar 2 kan? Nah, plus minus akar 2. Tapi yang kita ambil yang plus. Karena letaknya di oktan, namanya di oktan pertama ya. Jadi sini kita ambil akar 2. Akar 2 itu 1,4 ya kira-kira gitu. Ke sini. Ini akar 2. Yang positif ya. Nah, kemudian Y, mencari Y gimana? Sama. Mencari Y, X-nya 0, Z-nya 0. Nah, kita masukkan. Kita masukkan nih. Coba. Ini yang kita masukkan nih. Z-nya 0. 0 sama dengan 4 dikurang 2 kali 0 kuadrat dikurang Y kuadrat. Hasilnya berapa? 0. Ini 2 0 kuadrat kan 0. Tinggallah 4 kurang Y kuadrat. Y kuadrat adalah 4. Berarti Y adalah plus minus akar 4. Adalah plus minus 2. Kita ambil yang positif. Ya. Kita ambil yang positif. Yang positifnya adalah mana tadi? Y-nya 2. Ini. Ya. Nah, Z-nya 4 pasti ya. Mengapa? Kalau kita masukkan sini yang tadi ini, kalau kok bisa berubah ini? Ilah. Nah ini. Jadi kalau kita ambil tadi ini ya, Z sama dengan mana?
Nih. Kalau tadi Z kan berarti X 0, Y 0. Jadi kalau dimasukkan Z sama dengan 4 dikurang 2 kali 0 kuadrat dikurang Y 0 kuadrat. Kita 0 hilang. Z berapa? 4. Berarti tinggi 4 enggak? 1, 2, 3, 4. Di gambarnya. Di gambarnya. Sorry. Oh, bisa. Nah, gitu. Terus ini. Nah, ini tadi adalah bentuk seperti apa? Kubus ya. Kalau kita gambarkan. Ini kubus. Oke. Nah, udah nangkap maksudnya? 1,1 itu yang titik ini nih. Di sini ya. 1,1. Berarti di dalamnya ya. Jadi, ya kira-kira gambaran seperti itu. Jadi Anda bisa mendesain suatu benda. Kalau saya di teknik industri itu, kayak kursi ini desain dari orang teknik industri. Ini pekerjaan Anda juga. Karena desain Anda kan teknik industri. Kalau tanya desain Anda apa? Teknik industri, programnya product design engineering. Teknik ditanya, desain apa? PDE. Salah. Bukan PDE. PDE itu program. Ya, program itu di bawah program studi. Program studi itu yang ya sebetulnya jurusan lebih luas dari program studi. Oke? Nah, kita teruskan ini. Nah, sekarang ini mengenai mungkin maksimum minimum pas sudah diajarkan ya dulu ya. Ada ya? Ada enggak itu yang dulu apa? Diskriminan adalah Pak RT kurang S campur kuadrat. Belum. Belum ada ya. Ya itu cara coba kelihatannya. Sebetulnya bentuknya diskriminan adalah ZEX kali ZYY dikurang ZXY campuran pangkat 2. Benar apa itu? Jadi gini, kalau Z adalah fungsi 2 variabel, ya, maka turunan ya kalau ada fungsi 2 variabel ya, turunan F terhadap X itu biasanya apa? Ini fungsi 2 variabel lah gitu. Yang kita ambil ini ada fungsi 2 variabel, jadi kecil ya. 36. Gedean nih. Ini jadi berubah nih. Iya, terpotong ya. Ini terpotong jadi. Ini masih kecil lagi. Dulu coba. Oke. Jadi kalau ada fungsi 2 variabel, nah turunan fungsi F terhadap X itu apa tuh? Do F, do N enggak?
Halo. Turunan F terhadap X adalah 2F per 2X. Biasanya orang singkat dengan Fx. X 1 berarti 1 kali. Kalau ada lagi Fx itu 2 kali turun terhadap X ya. Kemudian turunan fungsi F terhadap Y apa? Do F per do Y. Itu adalah F terhadap Y. 1 kali. Oke. Kemudian ada turunan do F per do X terhadap, saya singkat THD ya. Terhadap X apa itu? Terhadap X artinya do F per do X diturunkan lagi terhadap X. Itu artinya. Do F per do X diturunkan lagi terhadap X. Ngerti maksudnya? Do F per do X diturunkan terhadap X lagi, ini terhadap X itu ini. Sama dengan apa? Do apa? Do kuadrat F per do X kali do X pangkat 2. Maka tulisannya gitu kan. Do kuadrat F per do X pangkat 2. Ingat do X kali do X pangkat 2 itu satu kesatuan. Kambing kali kambing, kambing kuadrat. Itu maksudnya. Jangan K kuadrat, A kuadrat. Enggak bukan gitu. Ya. Satu kesatuan. Ya. Oke. Kemudian turunan do F per do X ada Y. Campuran. Ya. Turunan do F per do X terhadap Y. Terhadap Y adalah do F per do X diturunkan terhadap Y. Sehingga hasilnya do kali do kuadrat F per do Y do X. S campur. Campuran nih. Do kuadrat F per do Y do X. Jelas sampai sini? Halo? Itu do F per do X. Sebentar lagi do F per do Y. Diturunkan terhadap X. Diturunkan terhadap Y. Diturunkan terhadap X. X campuran nih. Oh ya, ini tulisannya apa ini? Sorry. Ini sama dengan apa? F, X, X. Artinya 2 kali turun kan? 2 kali turun terhadap X. Kalau ini turunannya apa? Pertama X, kedua Y. Ya. Pertama X, kedua Y. Ada yang terbalik, pertama Y, kedua X. YX. Ya. Jadi F, YX. Ada pertanyaan di sini? Ya. Ada? Nah, begitu juga berikutnya turunan do F per do Y sekarang ya. Turunan do F per do Y terhadap Y. Sama ya. Berarti do F per do Y diturunkan terhadap Y. Nah, terakhir itu lingkar ya. Sehingga hasilnya apa? Do kuadrat F per do Y kali do Y pangkat 2. Ini yang disebut FYY. FYY. Ya. Tulisannya bisa do kuadrat F per do Y kuadrat atau FYY. Kemudian ya, turunan dari do F per do Y terhadap X adalah do F per do Y diturunkan terhadap campurannya X. Hasilnya do kali do F artinya do kuadrat F per do X do Y. Nah ini artinya ini. Turunkan Y dulu baru X. Turun Y dulu baru X. Jadi F X Y sama F Y X sama mana? Urutannya beda, tapi hasilnya sama. Ya, dari hitungan nanti kita lihat. Ya. Ngerti maksudnya? Halo?
Nah, baru ada rumusnya. Diskriminan ini untuk mencari harga ekstrim nih. Diskriminan bukan diskriminan persamaan kuadrat loh ya. Diskriminan persamaan kuadrat itu adalah D lambangnya D besar adalah B kuadrat min 4AC. Nah. B kuadrat min 4AC. D besar sama dengan B kuadrat min 4AC. Itu adalah fungsi kuadrat. Kalau ini diskriminan untuk fungsi lebih dari 2 variabel atau lebih. Diskriminan lambangnya ada yang pakai D besar, ada pakai segitiga, macam-macam nih. Ya, itu adalah do kuadrat F per do X kuadrat ya dikali do kuadrat F per do Y kuadrat yang apa FX kali FYY ya dikurang campuran do F per do X do Y atau do Y do X sama tuh. Contohnya do F per do kuadrat sorry do kuadrat do X do Y dikali do kuadrat F dan do Y do X. Ini pangkat 2. Atau ini singkat ini apa? F X kali F Y dikurang F X Y. Y X sama tadi kan? Pangkat 2. Atau rumus jembatan keladanya Pak RT dikurang S campur kuadrat. Nah, Pak RT kurang campur kuadrat. R itu adalah turunan kedua dari fungsi F terhadap X. Jadi F X. Kemudian T itu adalah turunan kedua F terhadap Y, FYY. Dan S campuran ya, yaitu XY. Jadi FXY, ibarat seperti ini gampang FX kali FYY dikurang F campuran XY atau YX sama dengan kurung kuadrat. Itu hasilnya FXY kali FYX. Karena sama pangkat 2. Banyak. Halo, sudah sampai sini? Ada yang mau tanya di sini dulu? Ini teorinya. Ya, tujuannya apa ini? Tujuannya adalah mencari harga ekstrim. Ya, mencari harga ekstrim. Harga ekstrim bisa maksimum, bisa minimum. Oh ya, saya kangen dulu. Nah, setelah Anda dapat diskriminannya, diskriminan itu harus positif. Baru ada harga ekstrim. Kalau dapatnya 0, lupa Anda, 0 atau kecil 0. Itu tidak ada harga ekstrim. Yang satu namanya titik saddle. Saddle tahu? Titik pelana. Ada naik kuda ya. Tempat duduk itu nama pelana. Jadi ada syaratnya diskriminannya, misalnya diskriminannya positif, tandanya ada harga ekstrim. Kemudian R tadi itu apa tadi? No kuadrat atau pakai kode itu aja gampang. Diskriminan besar no ada harga ekstrim, kemudian FX-nya turunan kedua dari R, dari turunan kedua F terhadap X. Kalau dia kecil dari 0, ingat nggak? Mirip dengan kita belajar mencari maksimum minimum. Kalau turunan keduanya negatif, dia mencapai apa? Maksimum minimum. Maksimum atau minimum? Negatif. Bahaya. Ini nih. Jika turunan kedua X-nya negatif, dia mencapai maksimum. Kalau turunan keduanya positif, dia mencapai minimum. Ya enggak? Ada kan? Nah, ini sama juga di sini. Pertama ini secara ekstrim. Secara ekstrim itu diskriminannya dari apa? FX kali FYY dikurang FXY kurung kuadrat.
Lambangnya bisa besar-besar, ada yang pakai D besar, ada yang pakai apa segitiga, ya. Nah ini tunang keduanya negatif, maka ini apa nih minimum maksimum ya, maksimum di titik kritis X, Y. Titik kritis itu titik ekstrim. Nah, satu lagi syaratnya diskriminannya positif, tadi ada agak ekstrim. Jika tunang keduanya positif, dia mencapai minimum di titik kritis. Ya. Oke. Nah, ini yang sudah baru cari agak ekstrimnya berapa tuh bisa ya. Itu melihat jenisnya. Oke. Kita melihat contohnya ada. Nah, ini kebetulan ya besar 0. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Masih ada waktu. Saya kasih contoh ya. Sudah? Kita masuk contoh. Bosan ya belajarnya. Ini the last calculus, ya nak? Udah kalkulus 3 kan? Terakhir. Mudah-mudahan lulus semua, selesai. Ya. Sayonara gitu. Jadi ya. Nah, ini ada fungsinya diketahui fungsi X, Y adalah 2XY pangkat 2 dikurang 3X kuadrat Y. Sorry. 2XY kuadrat kurang 3X kuadrat ditambah XY pangkat 3. Ya. Kita bagi 2, ini sama juga sih. Fungsi, kenapa kita buat? Karena kita mau turunkan ada yang berbeda ya. Oke, di sini kita cari fx. Apa itu fx? Turun do f per do x, ya lah. Diturunkan terhadap x. Coba kalau kasih warna atau mau dilingkari boleh. Yang ada x-nya. Coba kita turunkan berapa? Ini 2y kuadrat dikali x turunannya 1. Dikurang 3 kali x turunannya x kuadrat turunkan 2x. Tambah y pangkat 3 x turunkan 1. Kan gitu kan? Sehingga fx berapa sini? Fx sama dengan atau do f atau x sama dengan 2y kuadrat dikurang 6x ditambah y pangkat 3. Halo? Sudah sampai sini? Kalau sini fy apa? Fy adalah yang turunkan terhadap fungsi y saja. Y. Tidak ada y itu konstan. Jadi berarti ini 2x kali turunan y apa? 2y kuadrat turunan apa? 2y. Terus ini konstan 0. X kali, nah y pangkat 3 turunan kan berapa? 3 kali y pangkat 3 plus 1, 2 kan? 3y kuadrat. Sehingga hasilnya fy apa? 2 kali 2, 4xy dikurang, bukan, tambah 3xy kuadrat. Paham nggak ini? Ini kan cari komponennya baru ya. Nah, setelah fx kita cari fxx. Kan mesti ada yang double gitu kan. Fx-nya berapa? Kita lingkari. Yang mana ada x-nya? Yang ada x-nya cuma ini. 1. Berarti itu yang kita turunkan. Yang selebihnya konstan. Ini konstan 0. Ini min 6 kali. X turunannya berapa? 1. Y pangkat 3 konstan 0. Di hasilnya min 6. Enak. Hasilnya min 6. Nah ini FYY. Ada enggak Y-nya? FYY.
kuning. FYY yang ada Y-nya ini sama nih. Jadi kalau kita turunkan berapa? Kita turunkan 4X kali Y turunkan 1. 3X konstanta pengali, Y kuadrat turunkan 2Y. Kita kalikan selesai berapa nih? Ini hasilnya 4X kali 1, 4X ditambah 3 kali 2, 6 XY. Betul misalnya? Halo? Nah sekarang yang campuran. Yang campuran. Ini FX dulu. FX adalah 2Y kuadrat kurang 6X ditambah Y pangkat 3. Nah kalau campuran sini apa? FXY. Berapa? Diturunkan taruh Y kan? Coba. Yang mana Y ini? Y ini berapa sini? Pokoknya tempat tidak cukup ya. Jelek. Bawah. Oke, kita salin lagi ya. FX berapa sini? Jadi kita dapat FX adalah 2Y kuadrat kurang 6X tambah Y pangkat 3. Bagi 2. Ini FY berapa? FY diketahui 4XY tambah 3XY kuadrat. Nah, di sini kita cari yang campuran. Campuran itu FXY. Berarti tak ada Y ya. Tak ada Y. Kita kasih kuning. Y kuadrat Y pangkat 3. Jadi hasilnya apa nih? Ini 2 kali Y kuadrat turunkan 2Y. 6X konstan 0. Y pangkat 3 turunkan berapa? 3 kali Y kuadrat. Enak. Y pangkat 3 turunkan 3Y kuadrat. Halo? Jadi hasilnya berapa sini? 4Y ditambah 3Y kuadrat. Ini FXY. Ini yang campuran. Ya, campuran. 4Y ditambah 3Y kuadrat. Di sini campurannya adalah FYX. Kan? So, YX. Nah, tak ada X. Lingkari X-nya. Atau kita kasih warna kuning. X-nya ada. Sorry, salah. X-nya yang ini. Sehingga jadinya berapa? Ini artinya 4Y konstan, X turun berapa? 1. 3Y kuadrat konstan, X turunkan 1. Enak. Sehingga hasilnya FYX adalah 4Y ditambah 3Y kuadrat. Coba saudara lihat. Samakah FXY dengan FYX? Samakah? 4Y tambah 3Y kuadrat, 4Y tambah 3Y kuadrat. Sama kan? Jadi baik XY dengan YX sama. Itu namanya S campur. Kan campuran turunnya. X dulu baru Y dulu baru X. XY YX. Jadi itu sama. Berarti kan sama hasil. Ya. Oke. Nah, baru ada syarat titik kritis. Itu syarat titik ekstrim sama. Ya. Kita masuk nanti syarat titik kritis atau syarat titik ekstrim sama. Ya. Syarat titik kritis atau titik ekstrim ya. Titik ekstrim sama. Apa syarat titik kritis? Nah, itu yang biasa kalau apa turunan pertamanya 0, enak. Berarti sini turunan pertama kan Fx sama dengan 0, satu lagi apa? Fy sama dengan 0. Iya kan? Turunan pertamanya do F per do X, sini do F per do Y. Kita salin do F per do Y tadi ini 2Y kuadrat kurang 6X tambah Y pangkat 3 sama dengan 0. Di sini
4xy tambah 3xy kuadrat sama dengan 0. Nah, baru kita masukkan diskriminan ya. Diskriminan apa? Diskriminan adalah delta x sama delta diskriminan segitiga atau D besar boleh. Fx ini R biasanya. Kali FYY ini T. Maka PRT. Kurang campur kuadrat itu FXY kurung pangkat 2. Ini harus positif. Harus positif. Kalau tidak positif, tidak ada gas rim. Syaratnya harus positif. Nah, tadi ini angkanya gak jelek ya. Jadi menemukan. Yang penting ini harus ada. Kalau yang besar 0, ini tandanya ada nilai ekstrimnya. Kalau dia positif, ada nilai ekstrim. Tapi kalau dia kecil 0 atau sama dengan 0, tidak ada ekstrim. Salah satunya adalah titik saddle namanya. Kemudian yang tadi sudah saya jelaskan juga tadi ada kan kalau apa tadi? Kalau diskriminannya positif ada, kemudian turunan pertama keduanya adalah negatif, maka apa? Ini adalah negatif maksimum ya, negatif ya double aksen ya. Maksimum di titik kritisnya X, Y. Kalau diskriminannya positif ada agak ekstrim, turunan keduanya selalu FEX ya, kita tidak ambil FYY. Kalau sini positif, maka dia mencapai minimum di titik kritis X, Y. Oke? Ya, ini yang prinsipnya yang harus tahu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Oh, halo, diam nih. Sekarang kita absen ya. Kita absen. Yang keenam. Attendance log. Yang sudah absen tidak perlu dipanggil. Waduh, sebanyak juga nih. Stephen Salim Hananta. Alasannya apa? Masa lupa terus? Sakira Sujono. Kenapa? Lupa. Why? Why do you forget? Renata Maya. Lupa atau error kayak Binus excess error. Lionel Ignacio Sutanto. Mana? Tadi ada ya? Oke. Atar Danis. Ya ada. Mengapa Atar? Lupa, forget. Terus ini Peredico William. Dava. Tidak bisa absen nih. Oliver. Tidak bisa juga absen nih. Gerald Asiholan ini tadi. Error lagi. Error karena dua lewat lah. Lewat ya memang tidak bisa. Ya udah. Revaldo Ricci. Kenapa? Winston Roles.
Oke. Ini sudah semua ya. Karena kalau kurang 80% nggak bisa UAS loh. Ujian akhir semester Anda hati-hati itu. Oke. Lesson log. Nah, kita belajar yang tadi apa? Trend, going, transform. Terus apa? Selesai itu masuk ke apa? Fungsi dua variabel atau lebih. Ini kemana nih? Belum bubar loh. Siapa suruh bubar? Hah? Sekali kalau ada yang kentut lari keluar. Wah, itu nakal itu. Itunya di channel dulu, Pak. Ya, ya. Thank you. Diingatkan. Saya tadi mau absen nggak bisa. Sudah tadi kan? Sudah yang apa? Saya tonton masuk. Halo. Duduk, duduk, duduk. Di rumah latihan harus latihan. Kalau enggak, Anda enggak bisa. Aduh, kalau enggak malas latihan ya susah. Oke. Dari ini tadi mana nih? Recording. Terus ini